Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam YouTube channel saya. Kali ini saya akan membuat buras ya teman-teman. Buras itu lontong khas Bugis ya teman-teman, atau Makassar. Beda dengan lontong yang ada di Jawa Barat dan juga lontong-lontong lainnya, karena ini lontong berisi beras yang bersantan diikat dengan tali rapia yang direbus selama 4 sampai dengan 6 jam teman-teman semua. Pokoknya ini mantap dan juga tahan lama. Nah, bagi teman-teman yang sudah nonton video ini, jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe channelnya, dan juga jangan lupa dibunyikan lonceng notifikasinya karena akan ada video selanjutnya yang akan saya upload. Nah, langsung aja kita masuk ke bahannya. Cukup simple ya teman-teman. Perhatikan ini bahan-bahannya. Ada beras 1 kg. Berasnya ini 1 kg ya teman-teman. Nanti kita cuci bersih dulu. Lalu di sini ada santan. Saya memakai setengah liter atau 500 ml. Ada daun pandan, saya pakai 4 lembar. Ada daun salam, saya pakai 4 lembar, dan juga garam. Dan jangan lupa membungkusnya, kalau bisa memakai daun yang warna muda untuk dalam dan warna yang tua untuk di luarnya. Dan jangan lupa juga untuk tali rapiannya untuk kita mengikat burasnya ya teman-teman semua. Nah, kita masuk ke step awalnya. Kita siapkan dulu wajan untuk mengaru atau masak dulu berasnya ya teman-teman. Kita masukkan 1 liter atau 1 kilo beras yang sudah kita cuci. Kalau bisa direndam dulu ya selama 1 jam. Lalu kita masukkan daun salam. Lalu kita masukkan daun pandan. Dan kita masukkan santan ya teman-teman. Nah, santannya kita tambahin air. Perhitungannya 2 kali masak daripada kita biasanya masak beras ya. Ya, maksudnya beras yang jadi nasi itu ditambah lagi airnya 1 bagian lagi untuk supaya jadi buras. Ini soalnya nggak kita kukus, nanti akan kita rebus ya teman-teman semua. Pokoknya 2 kali air daripada yang kita masak biasanya dengan beras ini ya. Ngerti kan ya maksudnya ya? Pokoknya 2 kali lipat lah daripada air yang kita gunakan masak nasi biasa. Lalu kita aduk-aduk, biarkan berasnya nanti menyusut dan meresap dengan santannya ya teman-teman. Jangan lupa juga dirasain asinnya apa sudah pas. Nih, daun pandannya dan juga daun salamnya itu memberikan aromatik yang sedap pada saat buras ini dimasak. Pokoknya jangan lupa diaduk terus ya teman-teman, jangan sampai ada bagian bawah yang gosong karena akan menimbulkan aroma yang kurang sedap ya teman-teman semua. Ini kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk sampai dengan berasnya menyusut. Ini nggak perlu kita kukus ya teman-teman, kita karu gini aja, kita aron sampai dengan airnya habis. Setelah itu kita taruh di tengah-tengah ya teman-teman, semua yang sudah diaron ini. Lalu langsung kita tutup dengan tutup panci ya teman-teman. Kita biarkan sampai dengan dia set atau airnya hilang sama sekali. Kita kumpulkan di tengah seperti ini. Lalu langsung kita tutup dengan tutup panci. Setelah beberapa menit baru bisa kita buka dan siap untuk kita membungkus buras ini. Kita buka. Nih teman-teman. Nah, setelah itu langsung kita siapkan daun tadi yang untuk kita ngebungkusnya. Kita siapkan dulu kalau bisa pakai daun yang muda dulu ya teman-teman. Daun muda. Daun pisang muda lah, daun pisang yang masih tergulung itu. Kita taruh, saya sebanyak 3 sendok makan. Atau tergantung selera teman-teman, mau bikin agak besar juga bisa. Nah, lalu kita gulung seperti ini. Kita tarik. Biarkan dia agak padat, lalu kita gulung lagi, tarik lagi, gulung. Lalu kita angkat, kita pencet antara nasinya di dalam itu. Kita pencet. Ya, seperti ini. Tapi ditahan juga dengan jempol satunya ya, agar dia padat. Lalu setelah padat, langsung kita lipat ke dalam. Lalu sebelahnya lagi kita padatkan lagi. Langsung kita lipat lagi. Langsung kita lipat lagi ke dalam. Kita taruh di permukaan yang datar, lalu kita pencet dengan punggung tangan ya teman-teman. Nih, seperti ini. Kita lakukan pembungkusan pertama ini dengan daun pisang muda. Kita lakukan sampai dengan
Beras yang kita aron tadi habis ya teman-teman. Nih, kita lipat dengan daun muda seperti ini. Jangan lupa dipijat dengan punggung supaya dia rata dan padat. Kita masih terus proses untuk pembungkusan yang pertama ya. Ini pembungkusan yang pertama dengan menggunakan daun pisang muda. Kalau nggak ada pisang muda juga nggak apa-apa ya teman-teman, pakai daun pisang tua juga nggak apa-apa. Nah, ini yang step yang keduanya, lalu kita bungkus dengan daun pisang tua. Daun pisang tuanya ya, kita gulung seperti ini. Hal yang sama kita lakukan adalah dengan cara melipat dua sisi daun yang keluar ini ke dalam ya teman-teman. Dua sisi daun ini ke dalam. Nah, untuk pembuatan buras ini itu kondisinya nggak boleh kita masuk air ya. Ke dalam buras ini nggak boleh masuk air. Jadi sebagaimana mungkin kita buat beras di dalam itu kedap supaya nggak terkena air pada saat perebusan. Nih, dengan menggunakan daun muda yang pertama. Lalu kita gulung lagi dengan menggunakan daun pisang yang tua. Lalu kita lipat lagi ke dalam. Kita lakukan semuanya sampai dengan selesai ya teman-teman semua. Kita lakukan sampai dengan semuanya selesai. Nah, setelah semuanya selesai, lalu kita tangkupkan dua buah buras. Kita selipkan tali rapia. Saya masih belum terlalu lihai dalam mengikat tali buras ini, tapi kira-kira seperti inilah. Kita lilitkan ke dalam buras sambil ditarik ya teman-teman supaya dia kencang, tapi jangan kekencangan nanti daunnya pecah. Kita lilitkan sampai dengan dia terlilit semua. Lalu kita ikat ya teman-teman. Ikatnya harus kuat supaya tidak lepas pada saat proses perebusan. Kita ikat. Kita ikat sampai dengan dia kencang ya teman-teman. Kita tarik supaya dia berpinggang. Berpinggang maksudnya membentuk ikatan tali ya teman-teman. Jadi agak cantik ya burasnya. Saya lebih suka yang seperti itu, yang ada ikatan pinggangnya. Setelah itu langsung kita ikat. Kita satukan ujung dengan ujungnya. Kita ikat. Maaf tangannya gede. Kita ikat. Ini kurang lilit lagi satu kali. Lalu kita ikat teman-teman. Ngikatnya harus kuat dengan prinsipnya tidak boleh masuk air ke dalam beras yang ada di dalam daunnya. Kita ikat kuat. Dan beginilah kira-kira penampakannya nih yang sudah kita ikat ya. Setelah semuanya kita ikat, kita jadikan satu seperti ini. Lalu kita siapkan air yang agak banyak dan kita didihkan dulu. Nih, setelah dia mendidih dan panas, langsung kita masukkan buras yang sudah kita ikat semua ke dalam air rebusan selama 4 sampai dengan 6 jam ya teman-teman semua. Dengan menjaga airnya agar tetap penuh dan juga tenggelam ya burasnya teman-teman semua. Ini makanan ini wajib ada di hari lebaran bagi orang Bugis ya teman-teman. Disajikan dengan bajabu. Ya kalau nggak salah bajabu namanya, ikan seperti abon ikan, lalu dengan sambal kacang atau bumbu kacang, atau dengan bumbu merah, ayam kampung juga enak, atau daging masak asam, dan juga teman dari coto Makassar juga mantap ya teman-teman semua. Coto Makassar dengan menggunakan buras mantap. Burasnya sebenarnya dua macam, ada yang buras dengan menggunakan ketan, namanya burasa, atau buras biasa dengan menggunakan nasi ya teman-teman. Kita tutup, kita biarkan selama 8 jam sampai kita lihat terus apakah airnya masih ada atau enggak. Kita tenggelamkan. Kalau airnya habis kita isi lagi, kalau airnya habis kita isi lagi ya teman-teman semua. Nah,
Ini buras yang masih dalam proses perebusan. Pokoknya prinsipnya harus daunnya tebal supaya nggak termasuk air di dalam nasinya. Prinsipnya cuma itu, supaya dia nggak lembek dan juga tahan lama. Asal 8 jam. Lalu kita yang sudah diangkat ini jangan lupa disiram dengan air dingin supaya bersih. Nah setelah itu inilah penampakan dari hasil buras yang sudah direbus selama 4 sampai dengan 6 jam. Kita lihat dulu ya dalamnya seperti apa jadinya. Burasnya kita siapkan gunting. Kita gunting dulu. Lalu kita buka lapisan kedua daunnya. Nah, ini dia berlemak, mengkilat, bersantan, dan juga yang pastinya rasanya gurih banget. Nah, bagi teman-teman semua jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, dan juga dibunyikan lonceng notifikasinya karena akan video-video selanjutnya yang akan saya upload. Terima kasih sudah nonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.